Iya, belum masih nikah, pacaran. iya. Lagi ini gitu. Nah gue gak tahu ada bapaknya samping kan. Iya, lihat dulu dong gitu. Serius. Terus dia langsung, ada papa. Oh ada om. Gitu kan. Terus dikasih ke bapaknya tuh. Hai Denny gitu kan. Pak ini Denny. Hi how are you gitu loh. I'm good om. I'm sorry my bahasa tadi ya. Oh it's okay kata dia gitu. Oh nyantai. Udah nih nyantai. Terus Olive ngomong, Pak say something. You gak mau tanya-tanya. Terus papanya bilang gini, it's not good to ask people privacy. Bapaknya tuh tipe begitu. So gak bagus kata dia. Terus Oli pancing lagi tuh. Gimana kalau misalnya nanti Deninya tuh nggak beres gitu Pak? Jahat Bapak, misalnya. iya nanti aku diapa-apain atau apa gitu lah ya. Maksudnya dia kayak pengen mancing bapaknya ngomong. Gue denger baik-baik gitu bapaknya bilang gini. Oli, Fova gitu. I give everything to you since you were a kid. Dari kecil kamu papa lebih bawa ke luar negeri. Papa jarang mau sekolahin kamu supaya kamu belajar hidup. Papa ajarin kamu banyak hal karena I don't invest my money to the asset. Yes. Okay. You can buy asset by your own, but I invest my money for you dapat waktu sama saya, you dapat pengalaman hidup, you dapat value. Oke. Jadi apapun yang kamu pilih, Papa percaya. Dan laki-laki yang kamu pilih, kalau kamu happy sama dia, I'm happy too. Wih, gitu. Keren banget. Dari situ gue langsung kayak kayaknya ini orangnya. Ya suka kita setuju kalau suka kan. Karena setiap parenting ada plus minus. Iya. Nah kayak gini, dia kan tempat tidurnya ada pembatas tuh. Pembatasnya tuh sesininya dia. Oke. Saat itu dia belum bisa manjat. Tujuan kita batasin kan jangan sampai dia keluar dari bangun duluan. Kita nggak lihat dia ngapa-ngapain gitu. Tiba-tiba dia manjat dan kita nggak lihat. Di usia belum setahun waktu itu. Lagi dikit lagi setahun. Terus Beletak. Jatuh. Setinggi ini? Iya jatuh. Beletak. Mampus kaget lah kita kan. Mbak juga kaget. Bial gitu. Terus dia gini ngelihat. Nggak nangis? Nggak nangis awalnya. Oh aman. Gue bilang diamin deh. Habis itu Cik Olive bilang, yang kayaknya aku mau tinggiin deh. Nggak bisa. Do not stop the potential of human being. Oke. But train the human being. Iya. Kaget ya, maksudnya apa? Kalau kamu tinggiin, dia akan mencari cara tetap untuk melewati tembok itu. Karena manusia di-create untuk melewati batasan. Oke, That is the nature. So what you have to do, teach her. Buat gak manjat lewatin itu. Buat manjat itu. Jadi gue latih, ada videonya kalau lu cek. Iya? Gue latih dia. Jadi kita latihan akhirnya. Oh manjat yang benar maksudnya? Manjat yang benar. Turun yang benar. Tangannya posisinya. Dia sembari nangis. Akhirnya berhasil. Sekarang udah gak gue pegangin. Dan dia lakuin sendiri. Dan tiba-tiba dia keluar aja. Oh udah manjat tuh. Keren banget. Gitu. Jadi gue tidak pernah mau menghentikan potensi anak gue. Iya. Karena anak itu jangan dihentikan apa yang dia mau. Karena apa yang dia mau itu gak salah. Yang salah tempatnya. Contoh, dia lagi makan, terus dia nangis. Di tempat umum. Iya. Oke? Kan gue bilang sama dia, Biel, kalau lagi makan, do not jump, do not cry. If you wanna jump and cry, bukan di sini tempatnya, nak. Nah gue bilang sama suster gue, kalau gak bisa dikasih tahu, bawa keluar, kasih dia lompat, kasih dia nangis, di sana tempatnya. Oke. Kalau dia sudah stop, baru bawa masuk, ajak dia makan. Karena lu marah sama dia gak ada guna. Jangan ini, jangan itu. Enggak, yang dia tangkap cuman emosi negatif. Nangis ya. Dia gak paham cuy. Iya. Dia tuh lagi pengen lompat, dan lu harus kasih tahu lompat boleh, jangan di stop. Tapi gak di sini. Gak di sini, di sana ada tempatnya. Iya. Ibaratnya ya, kalau misalnya deh nggak bisa lu kontrol. Contoh misalnya dia udah masuk sekolah. Iya. Terus dia dibully. What would you do? Hah? Dia pulang ke lu, dia ngadu, dia dibully. Iya. Dia misalnya let's say physical lah, misalnya dipukul anaknya. Dipukul. Apa yang akan lu lakukan? Pukul balik lah. What do you expect? Oke, jadi What do you expect? Iya. They're a kid. They're having fun. Iya. So lu bayangin ya, orang gede aja gila-gilaan pengen main boxing-boxingan. For them is a fun things. Don't stop them to have fun.
Kalau misalnya anak kayak SMP, SMA, itu kan jadi adegan yang berbahaya. Misalnya bisa dipukul. Dia umur berapa anak ini? Let's say kalau tadi yang gue bayangin misalnya yang pertanyaan gue itu misalnya anak SD, TK, which is menurut gue kalau dia pukul-pukulan itu have fun. Tapi menurut gue kalau udah SMP atau SMA, kalau misalnya ini menarik nih, kalau misalnya dia dibully karena orang tuanya Denny Sumargo. Contoh. Kenapa dia harus dibully karena orang tuanya? Misalnya lu the reason bully anak gue karena orang tua gue, aneh banget. Misalnya lu viral kayak kemarin. Nama gue jelek. Iya, nama jelek. Anaknya dibully. Anak gue dibully. Bapak lu ini dasar bapak lu hamilin anak orang. Yang misalnya gue lagi buruk ya, dia dibully ya. Hamilin anak orang. Lu dasar lu bapak lu. Iya. Misalnya. Iya. Lu mau ngapain? Gue pertama gue pegang tangannya. Maaf ya Nak ya, gara-gara papa kamu jadi jelek. Kasih papa waktu, papa beresin semuanya. Kita pulihkan nama baik itu. Saya selesaikan urusan saya. Supaya anak saya bangga punya bapak saya. Suaranya kayak dubbing iklan ya. Loh, ada problem apa Anda? Iya. Lah begitu. Kalau lu pengen ngajarin anak lu integrity, perbuatlah dulu. Oke. Lu gak bisa ngajarin anak lu sendiri kalau lu sendiri gak punya, bro. Contohin ya. Bukan contohin, lu gak punya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya nama gue jelek, lu tahu gak kenapa alasan gue perbaikin semua masa lalu gue? Iya. Gak ada yang sensitif buat gue. Kalau anak lu udah gede. Aduh, sensitif nih. Belum. Kalau anak lu udah gede, anak lu LGBT misalnya. LGBT. Lu gimana? Lu mesti gimana gue kasih tahu. Gue ditanya, gue gak tahu mau jawab apa. Ya biarin aja deh LGBT. Lah dia mau gimana anak lu? Yang mau lu bunuh? Enggak lah. Ya, nah itu aja gak bisa dijawab. Iya, mau lu apain sekarang? Ya kita kan coba. Yuk. Nah, balik. Mau gak? Gak mau. Sudah pergilah. Siap-siap HIV ya. Oke. Oh, hati-hati, nama kamu pasti jelek, nama bapak juga pasti jelek. Kasih tahu dulu konsekuensinya. Udah pasti itu. Nama papa pasti jelek, nama kamu pasti jelek. Tapi kalau kamu nggak mau, ya sudah, it's okay. As long as dia happy. Bukan as long as dia happy, as long dia memang nggak mau. Lu mau apain? Sekarang kalau nggak mau, lu mau apain? Gue kasih tahu sama lu mau bunuh. Iya, nggak juga. Tapi hubungan lu sama dia gimana? Baik. Nggak baik lah. Jadi nggak baik. Iya kan beda prinsip kita. Nah. Iya. Lu beda prinsip, hubungan lu sama dia jadi nggak baik. Ya pasti nggak baik, pasti jauh lah orang beda prinsip. Dia suka LGBT, gue suka straight, gimana lah? Iya kan? Misalnya anak gue cowok misalnya gitu kan, minta ini ngomongannya jorok nih. Ya misalnya anak cowok gue LGBT, ya gue mau gimana? Pak aku suka cowok misalnya, oh ya udah gitu. Tapi kamu nggak mau coba cewek gitu? Kan paling gitu, nggak mau. Coba dulu lah. Nggak mau, Papi kenapa sih nggak percaya sama gue jadi anak nih? Papi nggak percaya sama aku tuh happynya begini gitu. Ya nggak percaya lah, lu bocil anjing. Aku happynya begini. Ya lu happy lu begitu, gue juga happynya juga begitu. Kalau bapak gue dia sih gue berantem deh kayaknya ya. Embat dulu cewek lah. Tapi kan papi nggak open minded ya, kan zaman sekarang. Tapi gue jawab tai anaknya. Tapi gue gak marah. Iya. Ya namanya anaknya begitu, mau gimana? Karena biar gimana anak itu anak lu misalnya dia ketahuan lah, anggap dia pakai drugs. Iya. Gimana dong? Misalnya kan, ya panggil. Dia pakai drugs apa gitu. Bagi dong. Iya kan? Bagi dong. Lu kalau mau ngedrugs bareng bapak dong gitu. Iyalah. Sini aja kita kalau. Serius gue udah dengerin enak banget nih. Iya, ajak aja ngobrol gitu. Kan gak tahu anggap dia pakai apa. Misalnya Genji. Oke, Genji ya kan, misalnya Genji. Waduh, berapa banyak kok itu? Hati lu tangkap habis kita semuanya. Gitu. Janganlah kalau bisa ganti rokok aja gitu. Soalnya kalau kita ketangkep, kamu ketangkep apa nama jelek, rugi uang banyak keluar. Iya. Belum kau masuk penjara. Dan sorry ya, papa gak bakal bantuin. Kalau ketangkep, papa akan suruh kamu di penjara supaya kamu belajar. And I will not help you. Dan saya tidak mau ajukan rehabilitasi. So learn, experience from the painful way. Gitu. Masuk penjara enggak lu keluarin? Enggak. 10 tahun? Pegang omongan gue hari ini. 10 tahun? Biarin dalam 10 tahun. 10 tahun. Take responsibility. Iya. Bapaknya petarung, anaknya masa gak petarung? Iya, nice. Iyalah. Mau dari mana darah itu, Nak? Kalau misalnya clubbing terus
bungkus. Enggak, kalau misalnya anakku ini cewek ngobrol anak cewek apa cowok sih nih? Dua-duanya. Oh iya, dua-duanya. Beda soal cowok-cewek. Anakku cewek sekarang, clubbing. Iya. Kayak podcast lu kemarin yang lu undang itu. Oh. Dihamilin orang. Gimana? Anak gua. Anak lu. Anak gua dihamilin orang. Lah, enggak ada masalah, kan gua udah bilang dari awal. Tanggung jawab pokoknya. Jadi gue udah bilang, nah nanti kamu akan begini, kamu akan ketemu cowok, nanti dia akan cium-cium kamu, dia akan pegang-pegang dan lain-lain, kau akan agak-agak horny tuh. Ya akhirnya kau mencintainya dengan emosimu. Akhirnya sebenarnya kau tidak mau amat, tapi karena kau sayang, kau lihat ini akhirnya kau kasih lah kan. Ya tak apa-apa juga lah, terserah lah. Kau akan dimanipulasi dengan perasaanmu, kau akan dimanipulasi dengan ketampanannya, kau akan dimanipulasi dengan omongannya. It will happen to you. Oke. Tinggal pilih. You want that situation controlling you, or you controlling that situation? Pilihannya adalah kalau kamu biarkan situasi itu kontrol you, dia akan menidurimu, perawanmu akan diambil, dan kemudian kamu akan hamil mungkin, ya, atau mungkin kena penyakit. Listen, this is the rule. If you're pregnant, jangan pernah aborsi. Don't marry the person, is still okay. Gedein anak itu, tanggung jawab, terima malu dan aibnya. Oke, konsekuensinya pokoknya terima.